Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soraya Pinanga, NIM 1905036015, Prodi S1 Perbankan Syariah A3. Halo teman-teman, kalian ingin punya usaha tapi nggak ada modal, ingin punya uang tapi tak punya pekerjaan, ingin menggadaikan barang tapi takut riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam? Tenang saja, kami punya solusinya. Yap, Pegadaian Syariah. Sebelum kita masuk ke materi tentang apa sih Pegadaian Syariah, saya akan memaparkan mengenai uji kompetensi yang akan saya paparkan di materi berikut ini. Yang pertama, definisi Pegadaian Syariah. Yang kedua, dasar hukum Pegadaian Syariah. Yang ketiga, fungsi Pegadaian Syariah. Yang keempat, peranan Pegadaian Syariah. Yang kelima, prosedur operasional Pegadaian Syariah. Dan yang keenam, perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. Pertama, apa sih Pegadaian Syariah? Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah. Selanjutnya, dasar hukum yang diperbolehkan oleh para ulama untuk memperbolehkan kan yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diperbolehkannya atau diizinkannya bermuamalat secara tidak tunai. Berikutnya yaitu peranan Pegadaian Syariah. Yang pertama, melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan nasional pada umumnya dengan melalui penyaluran uang pembiayaan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, menerapkan sistem gadai bebas bunga yang berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial. Kemudian, yang ketiga, mencegah terjadinya praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar atau bertentangan dengan hukum lainnya. Lalu, yang keempat, membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan syariat yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu fungsi Pegadaian Syariah. Yang pertama, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, pendidikan, perlengkapan, dan pelatihan. Yang ketiga, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha. Yang keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan Pegadaian Syariah. Selanjutnya yaitu teknik operasional Pegadaian Syariah. Berikut merupakan persyaratan dan proses gadai barang. Persyaratan gadai barang. Untuk menggadaikan emas dan elektronik, persyaratannya adalah KTP. Sedangkan untuk menggadaikan BPKB, persyaratannya adalah KTP, kartu keluarga, slip atau SK, rekening listrik, dan STNK. Kemudian selanjutnya, proses gadai barang. Berikut merupakan tata cara dalam gadai barang. Sesampainya di pegadaian, pegawai akan menyambut kedatangan nasabah. Kemudian, pegawai akan memberikan formulir kepada nasabah dan nasabah mengisi data sesuai keterangan KTP. Setelah formulir diisi, nasabah memberikan formulir beserta barang yang akan digadai. Setelah itu, pegawai akan mengecek kualitas kendaraan, kemudian keadaan usaha atau kantor tempat bekerja. Setelah semuanya dicek, maka pegawai akan menaksirkan harga barang nasabah. Jika proses penaksiran harga barang selesai, maka diberikan surat perjanjian gadai barang serta uang pinjaman. Perkembangan Pegadaian Syariah. Ini merupakan grafik tentang perkembangan Pegadaian Syariah. Yang pertama,
Pegadaian syariah memiliki tingkat efisiensi paling tinggi yaitu 100% untuk jangka waktu 7 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Yang kedua, indikator efisiensi yang terdiri dari input maupun output seperti beban operasional. Yang ketiga, prospek aset pegadaian syariah dengan adanya aksi anorganik akan mampu memberikan nilai 116 triliun pada tahun 2025. Berikut ini merupakan peta persebaran kantor pusat pegadaian syariah yang berada di Indonesia. Yang pertama berada di wilayah Pulau Sumatera yang hanya terdapat 3 wilayah pusat, yaitu kantor wilayah 1 berada di Medan, Sumatera Utara, kantor wilayah 2 berada di Pekanbaru Riau, kemudian kantor wilayah 3 berada di Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada di Pulau Kalimantan yang memiliki 1 kantor wilayah pusat, yaitu kantor wilayah 4 berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian ada di Pulau Sulawesi ada 2 kantor pusat, yaitu ada di kantor wilayah 5 berada di Manado, Sulawesi Utara, kemudian kantor wilayah 6 berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya berada di Pulau Bali yang hanya terdapat 1 saja, yaitu kantor wilayah 7 berada di Denpasar, Bali. Kemudian ada di Pulau Jawa, yaitu ada kantor wilayah 8 di Jakarta 1 dan kantor wilayah 9 ada di Jakarta 2 atau DKI Jakarta. Lalu kantor wilayah 10 ada di Bandung, Jawa Barat. Kemudian kantor wilayah 11 ada di Semarang, Jawa Tengah. Dan terakhir ada di wilayah 12 ada di Jawa Timur. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah pegadaian. Sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Valening dengan sistem gadai. Lalu pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan bank tersebut, sehingga masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha gadai. Kemudian, pada tahun 1901 didirikanlah pegadaian pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada 1 April 1901. Selanjutnya, pada tahun 1905 berbentuk lembaga resmi yang disebut Jawatan. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah menjadi PN, lalu pindah ke Perjan 1969 dan pindah ke Perum pada tahun 1990. Sedangkan untuk pegadaian syariah berawal dari fatwa MUI tentang RAN dan juga kajian panjang, sehingga didirikanlah pegadaian syariah pertama di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika pada tanggal 4 Januari 2003. Lalu, untuk isi profil lainnya itu sama dengan pegadaian pada umumnya, tetapi yang membedakannya adalah dari struktur organisasinya, di mana pegadaian syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Berikut merupakan profil dari ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Berikutnya, produk pegadaian syariah. Yang pertama, RAN, yang meliputi RAN, Arum Haji, Arum Emas, Rahan Hasan, RAN Fleksi, dan RAN Bisnis. Yang kedua, non-RAN atau mikro, yang meliputi Amanah, Arum BPKB, dan RAN Tasjili Tanah. Selanjutnya yang ketiga, investasi, yang meliputi Mulia, tabungan emas, dan yang keempat produk lainnya yang meliputi pegadaian remittance dan juga multi pembayaran online atau MPO.